Di sini ku berdiri, tertunduk dalam sedih. Ku tahu ku jauh darimu, ku dambakan kasih-Mu. Ku ingat waktu itu, tersenyum kau memelukku. Ku rindu saat bersamamu. Ku ingin kembali padamu. Bapa, ini hatiku menyadari semua dosaku. Bapa, ampuniku dan ku tersungkur memohon ampunan-Mu. Di salib-Mu ku berjanji untuk menjadi kebanggaan-Mu. Di sini ku berdiri, tertunduk dalam sedih. Ku tahu ku jauh darimu, ku dambakan kasih-Mu. Ku ingat waktu itu, tersenyum kau memelukku. Ku rindu saat bersamamu. Ku ingin kembali padamu. Bapa, ini hatiku menyadari semua dosaku. Bapa, ampuniku dan ku tersungkur memohon ampunan-Mu. Di salib-Mu ku berjanji untuk menjadi kebanggaan-Mu. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Di situ ada sebuah cerita yang sangat menarik tentang seorang anak yang meminta bagian haknya kepada bapaknya. Kesalahan anak ini yang dicatat dalam Alkitab bukan pada waktu ia memintanya, tapi pada saat ia menggunakannya. Ia menggunakannya jauh dari kehendak Bapa. Ia menggunakannya tapi jauh dari kasih Bapa. Terjadi satu masa di mana ketika semua uangnya habis, anak ini disebut Alkitab mulai melarat. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, anak ini ketika terjadi kelaparan dalam hidupnya, dia ingin memakan makanan yang diperuntukkan kepada babi. Sungguh sebuah gambaran yang sangat sempurna tentang bagaimana orang-orang yang dulu melayani Tuhan, orang-orang yang dulu ada di dalam rencangan Tuhan yang luar biasa, orang-orang yang ada dalam kasih Bapa, kehendak Bapa, tapi mulai meninggalkan semuanya itu, dia akan disebut Alkitab melarat dan sangat buruk keadaannya. Puji Tuhan, anak ini menyadari kesalahannya dan dia berkata dalam hatinya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Anak ini mengambil sebuah langkah terbaik, walaupun ketika dia melangkahkan kakinya,
dia harus berjalan dengan kepala tertunduk, tanda merasa ia tidak layak lagi. Tapi Alkitab kasih keterangan, Bapa dari jauh melihat anak ini dan belas kasihan tersebut mendorong Bapa ini untuk berlari mendapatkan anak ini, memeluk dia, mengembalikan semua yang telah hilang dari anak ini, memberikan kasut, memberikan jubah yang maha indah, memberikan cincin sebagai simbol Bapa menerima anak ini apa adanya tanpa mempertanyakan kesalahannya. Bahkan yang lebih hebat lagi, Bapa perintahkan kepada semua pegawainya untuk buat sebuah jamuan pesta yang besar. Sebab anakku yang mati telah hidup kembali, anakku yang terhilang telah ditemukan kembali. Itu yang akan Bapa lakukan kepada anak-anaknya yang dulu melayani Tuhan, yang dulu setia kepada Tuhan, yang dulu hidup dalam kasih dan kehendak Bapa, tapi meninggalkan kasih dan kehendak tersebut. Bapa akan lakukan cara yang sama menerima engkau kembali. Mungkin engkau berkata, aku telah berdosa. Sanggupkah Bapa menerima saya apa adanya? Aku telah berdosa terhadap Bapa. Itu yang akan Bapa lakukan dalam hidup. Dia akan merangkul engkau, menerima engkau, dan berkata, anakku yang terhilang telah ditemukan kembali. Adakah orang yang terhilang tersebut? Buat keputusan terpenting dalam hidup. Ambil langkah sederhana, bertobat dari dosa-dosamu, dan yakin Bapa menerima engkau apa adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.